Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Setiawayudi dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan data alumni sarjana komputer menggunakan metode inferensi Mamdani berbasis MATLAB. Kita scroll dulu ke bawah untuk melihat variabel dari input. Lalu pada MATLAB kita ketikkan fuzzy dan enter agar muncul jendela baru seperti ini. Untuk input 1 kita sesuaikan, kita ubah namanya menjadi sistem basis data. Lalu kita klik 2 kali, MF1, MF2, dan MF3 kita hapus terlebih dahulu. Lalu klik edit, add MFS, oke. Untuk MF1 di sini memiliki range 0 sampai 100, sesuaikan seperti yang ada pada modul. Lalu namanya kita ganti menjadi cukup dan parameternya kita ganti menjadi 40, 55 dan 70. Selanjutnya kita pindah ke MF2, lalu kita ubah nama menjadi baik. Untuk parameternya kita ubah menjadi 55, 70 dan 85. Lalu untuk MF3 range-nya masih sama 0 sampai 100, kita ubah parameter 70, 85 dan 100. Lalu untuk namanya kita ubah menjadi sangat baik. Lalu close, kita edit, add variabel lagi, add variabel untuk inputan. Input kita ganti nama, input 2 kita ganti nama menjadi sistem informasi. Lalu klik 2 kali seperti tadi. Sistem informasi MF1 nya kita hapus, MF2 kita hapus, dan MF3 kita hapus. Lalu add MFS, lalu OK. Lalu MF1 kita lihat dulu modulnya. Sesuaikan seperti modul, namanya kita ubah menjadi cukup. Untuk range-nya itu 0 sampai 100. Lalu untuk parameter kita ganti seperti tadi, 40, 55 dan 70. Lalu untuk MF2 kita ganti parameter menjadi 55, 70 dan 85. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi baik. Lalu MF3 kita ubah nama menjadi sangat baik. Lalu parameternya kita ganti 70, 85 dan 100. Lalu close, add variabel lagi, input
Lalu namanya kita ganti menjadi pemrograman visual. Klik 2 kali, MF1, MF2, dan MF3 kita hapus seperti tadi, lalu add MFS, oke. Lalu kita scroll dulu untuk melihat parameternya, untuk melihat fungsi derajat keanggotaannya. Untuk MF1 memiliki range 0 sampai 100. Lalu kita ubah nama menjadi cukup. Lalu kita ubah parameter menjadi 40, 55, dan 70. Lalu untuk MF2 kita ubah nama menjadi baik. Parameternya kita ubah menjadi 70, menjadi 55, 70, dan 85. Lalu untuk MF3 kita ubah nama menjadi sangat baik. Lalu untuk parameternya kita ubah menjadi 70, 85, dan 100. Lalu close. Lalu untuk output 1 kita ubah nama menjadi sistem analis. Lalu kita klik 2 kali, MF1, ini kita scroll dulu untuk melihat outputnya. Ya, ini sistem analis MF1, MF2, dan MF3 kita hapus. Lalu add MFS, oke. Lalu kita ubah nama. Kita ubah nama menjadi cukup. Lalu untuk range-nya memiliki 100, 0 sampai 100. Lalu untuk parameter kita ubah menjadi 40, 55, dan 70. Lalu untuk MF2 kita ubah nama menjadi baik. Lalu parameter kita ubah menjadi 55, 70, dan 85. Lalu untuk MF3 kita ubah parameternya menjadi 70, 85, dan 100. Lalu namanya kita ganti menjadi sangat baik. Jika sudah, kita close. Lalu edit, add variable untuk menambahkan output baru. Output 2 kita ganti nama menjadi database administrator. Lalu kita klik 2 kali. Lalu kita hapus seperti tadi MF1, MF2, dan MF3. Edit, add MFS, terus
kita ganti range-nya menjadi 0 sampai 100. Untuk nama kita ubah mf1 menjadi cukup. Masukkan parameter seperti tadi 40, 55 dan 70. Lalu untuk mf2 kita ubah nama menjadi baik, terus kita ubah parameternya 55, 70 dan 85. Lalu untuk mf3 kita ubah menjadi sangat baik. Kita ubah parameternya 70, 85 dan 100. Lalu kita close, edit lagi, add variable untuk menambahkan output baru. Output 3 kita ganti nama menjadi application developer. Lalu kita klik 2 kali. Lalu seperti tadi kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita ganti range-nya menjadi 0 sampai 100. Kita add mfs. Lalu seperti tadi kita ubah mf1 menjadi cukup. Dan parameternya kita ubah, sesuaikan seperti tadi 40, 55 dan 70. Lalu untuk mf2 kita ganti parameter 55, 70 dan 85. Lalu untuk namanya kita ubah menjadi baik. Kita ke mf3, kita ganti parameter 70, 85 dan 100. Lalu kita ubah namanya menjadi sangat baik. Lalu close. Jika sudah selesai, kita ke edit, lalu kita rules, kita pilih rules, kita masukkan rulesnya. Kita bisa add rules, ikuti seperti pada video yang saya buat. Lalu kita ubah, kita coba. Untuk rules bisa mengikuti yang saya buat dalam video ini.
Lanjutkan. Jika sudah selesai, kita pilih view, lalu rules. Kita lebarkan terlebih dahulu agar lebih jelas. Di sini tampilan sudah seperti yang ada pada modul. Lalu kita coba untuk inputnya kita ubah menjadi 86, 67, dan 76. Kita bisa lihat hasilnya seperti berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendukung keputusan data alumni sarjana komputer menggunakan metode inferensi Mamdani berbasis MATLAB. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.